Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dengan NPM 434334023 dari kelas Manajemen C. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi yang telah Ibu Retno Resawati sampaikan mengenai riba dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan pengantar fikih muamalah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah terdapat ayat tentang riba, yaitu pada ayat ke-275. Dalam ayat tersebut, Allah telah melarang keras manusia untuk melakukan riba. Namun Allah menegaskan bahwa jual beli itu hukumnya halal karena ada pertukaran barang ataupun jasa secara adil. Orang yang melakukan riba ini diibaratkan seperti orang yang sedang kerasukan setan, karena ini menunjukkan kehancuran moral dan juga spiritual orang tersebut. Meskipun itu, Allah masih memberi kesempatan bagi siapapun yang ingin berhenti melakukan riba, karena Allah itu Maha Pengampun. Nah, tetapi jika orang ini mengulangi lagi perbuatannya, maka ia akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa mempelajari perbankan syariah sangat penting agar manusia bisa menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, yaitu tanpa riba, adil, dan membawa keberkahan. Melalui pemahaman sistem perbankan syariah juga, kita dapat menciptakan lembaga keuangan yang aman, transparan, dan beretika, serta membantu masyarakat dalam menghindari praktik keuangan yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, belajar perbankan syariah bukan hanya tentang ilmu ekonomi, tetapi juga tentang menegakkan nilai moral dan spiritual dalam kehidupan ekonomi umat. Mempelajari dan mengembangkan perbankan syariah penting karena sistem ini sesuai dengan ajaran Islam yang melarang riba dan menekankan keadilan. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, diperlukan lembaga keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah. Dukungan pemerintah juga memperkuat penerapan sistem ini. Selain itu, keberhasilan negara lain seperti Malaysia dan Iran membuktikan bahwa perbankan syariah mampu berjalan efektif serta berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Selanjutnya, perkembangan ekonomi dan perbankan Islam di dunia tidak lepas dari peran krisis global, dukungan akademik, pertumbuhan populasi muslim, potensi negara kismut yaitu Qatar, Indonesia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan juga Turki, kualitas sumber daya manusianya, serta kemajuan teknologi. Semua faktor ini menjadi pendorong utama agar sistem keuangan Islam atau keuangan syariah ini terus bertumbuh dan menjadi alternatif yang adil, stabil, dan beretika bagi perekonomian dunia. Krisis global tahun 2008 menjadi bukti nyata bahwa bank syariah lebih stabil dibandingkan bank konvensional. Kenapa? Karena sistemnya tidak berbasis bunga ataupun riba, dan ini juga tidak terlibat dalam spekulasi berisiko tinggi. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah membuat risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara bank dan juga nasabah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang fikih. Baik, jadi fikih ini secara bahasa merupakan paham dan mengerti, sedangkan menurut istilah, fikih adalah hukum-hukum syariah dan amaliyah yang diistimbat atau diambil dari dalil-dalilnya yang ditafsili atau terperinci. Jadi intinya, fikih ini adalah ilmu tentang hukum-hukum Islam yang lebih mendalam dan terperinci yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya ada fikih muamalah, yang artinya adalah cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antara manusia dan manusia dalam interaksi sosial dan ekonomi. Tujuannya itu untuk memberi aturan syariat dalam urusan duniawi agar terhindar dari unsur-unsur haram. Fikih terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu ubudiyah dan non-ubudiyah. Nah, ubudiyah ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, seperti halnya sama dengan penyerahan diri kepada Allah. Contohnya yaitu toharoh, sholat, zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya yang non-ubudiyah ini tuh berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau disebut juga dengan muamalah. Contohnya adalah muamalat, pernikahan, kuliner, pakaian, rumah, wanita, pengadilan, kedokteran, mawaris, dan politik.
Selain itu, fikih juga harus terus berkembang dan bisa diterapkan sesuai dengan kondisi zaman modern, tanpa meninggalkan prinsip syariat Islam. Nah, mempelajari fikih ini menjadi suatu keharusan juga bagi kita sebagai umat muslim, karena yang utama yaitu karena perintah Allah, dan fikih juga dapat menjadi pondasi utama dalam memahami, mengamalkan, dan menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Lalu apa sih kaitannya antara fikih dan juga perbankan syariah? Nah, kaitan antara fikih dan perbankan syariah ini sangatlah erat karena bank syariah berdiri dan beroperasi berdasarkan hukum-hukum fikih, khususnya fikih muamalah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 tadi, Allah melarang keras praktik riba dan menegaskan bahwa jual beli itu halal. Nah, ayat ini menjadi landasan hukum fikih muamalah yang kemudian melahirkan sistem perbankan syariah, yaitu sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. Untuk kesimpulannya, mempelajari perbankan syariah ini sangatlah penting karena menjadi cara untuk menerapkan ajaran agama Islam dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam menghindari riba, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Sistem perbankan syariah lahir dari fikih muamalah yang mengatur hubungan ekonomi manusia agar berjalan secara adil, halal, dan penuh keberkahan. Nah, dengan memahami fikih dan prinsip syariah, umat Islam dapat membangun sistem keuangan yang stabil, beretika, dan selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.